your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu menganalisis sebuah sistem perusahaan yang dari tugas OAD, dan perusahaan yang kami ambil adalah PT Padepokan 79. Untuk profil perusahaannya sendiri, PT Padepokan 79 sendiri adalah sebuah perusahaan IT asal Bandung yang berdiri sejak 2010, yang bergerak di bidang konsultan dan IT outsourcing. Perusahaan ini menyediakan jasa atau kebutuhan talent yang dibutuhkan oleh perusahaan lain dan juga menerima proyek-proyek untuk dikerjakan. Untuk sistem yang ada pada perusahaan tersebut, ada total 4 sistem. Yang pertama itu sistem pengajuan cuti, kedua sistem absensi, ketiga sistem timesheet, dan yang terakhir itu ada sistem database talent. Untuk izin melanjutkan, untuk sistem perusahaan, sini ada yang pertama itu ada sistem pengajuan cuti, yaitu bagian dari sistem manajemen talenta yang difokuskan khusus untuk menangani permohonan cuti karyawan. Sistem ini berfungsi untuk mencatat alasan di balik permohonan cuti tersebut, serta menjadi media keputusan bagi tim human capital untuk menentukan apakah pengajuan cuti karyawan tersebut disetujui atau tidak. Yang kedua, ada sistem absensi, adalah sistem pencatatan kehadiran mandiri karyawan yang diimplementasikan dengan memanfaatkan platform bot Telegram dengan mengidentifikasi pengguna berdasarkan NIP dan nama. Sistem ini merekam riwayat ketukan kehadiran harian karyawan secara spesifik, mencakup data waktu atau kapan masuk dan kapan keluar, serta alasan ketidakhadiran, kenapa sakit atau kenapa izin. Seluruh data yang terekam di dalam sistem absensi ini nantinya dapat dipantau langsung oleh tim human capital jika diperlukan. Lalu yang ketiga ada sistem timesheet, adalah sistem pencatatan aktivitas kerja harian yang berfungsi untuk mendokumentasikan secara rinci tugas,
modul atau proyek apa saja yang dikerjakan oleh karyawan selama jam kerja mereka berlangsung. Yang terakhir yaitu database talent, adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan data profil talenta atau karyawan secara terpusat. Pada kondisi saat ini, di PT Padepokan 79, sistem ini belum berbentuk aplikasi khusus, melainkan dijalankan menggunakan pola integrasi antar Google Sheet. Sistem ini terdiri dari beberapa Google Sheet yang terpisah, yang datanya ditarik dan dirangkum secara otomatis ke dalam satu Google Sheet utama. Next. Lihat. Begini Mas, So, bilang apa namanya? Selanjutnya di sini kita akan apa sih? Di sini selanjutnya kita akan menunjukkan hasil dari kerja kami, yaitu membuat diagram UML dari tiap-tiap sistem yang ada pada PT Padepokan 79. izin melanjutkan. Jadi di sini ada proses pengajuan cuti, di mana terdapat dua aktor yaitu karyawan dan HC. Karyawan dapat melakukan pengajuan cuti setelah melakukan login. Dan di dalam pengajuan cuti ini, karyawan harus mengunggah bukti cuti serta mengirim pengajuan. Lalu karyawan juga bisa mengelola draft, apakah akan diedit atau di-delete. Serta karyawan juga bisa membatalkan cuti bersama, lalu melihat riwayat cuti. Dan di sisi HC, dapat mengelola data karyawan, serta approval cuti para karyawan apakah disetujui atau ditolak. Kemudian di sini ada sistem absensi. Untuk aktornya ada dua, karyawan dan HC. Karyawan bisa catat waktu masuk kerja dan catat waktu keluar kerja. Kemudian bisa cek status presensi. Kemudian bisa izin sakit dan izin tidak masuk. Terus akan include untuk melampirkan bukti. Untuk di sisi HC, bisa lihat data absensi dan rekap absensi. Selanjutnya ada untuk sistem timesheet. Sini ada pihak yang terlibat yaitu karyawan dan HC. Yang pertama, karyawan harus melakukan input laporan kerja dan jumlah jam kerja. Untuk melakukan itu sudah include pertama login ke sistem. Dan juga extends upload bukti approval atasan. Dan selanjutnya karyawan akan melakukan submit timesheet. Sedangkan untuk HC sendiri, dia pertama akan melakukan login ke sistem dan dia bisa melakukan kelola akun kredensial. Kemudian untuk sistem database talent di sini ada dua aktor lagi, yaitu HC dan direksi. Untuk HC sendiri itu bertugas untuk input data talent, validasi dan edit data talent, hapus data talent, cari dan lihat detail data talent. Kemudian ada buat summary dan agregasi yang include ke sinkronisasi otomatis antar Google Sheet. Di sini untuk HC dan direksi bisa lihat summary dan laporan talent. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada use case skenario dari sistem. Yang pertama itu dari sistem pengajuan cuti. Untuk case pertama, aktornya itu ada karyawan dan stakeholder interest-nya. Karyawan ingin masuk ke sistem agar bisa melihat kuota cuti mereka, dan sistem ingin memastikan hanya pengguna terdaftar yang bisa mengakses data. Untuk deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana karyawan memasukkan kredensial berupa username atau email dan password untuk masuk ke dashboard utama. Triggernya, karyawan mengakses tautan halaman utama aplikasi Live Management System. Tipenya itu eksternal, untuk association-nya itu karyawan. Untuk normal flow-nya, yang pertama, karyawan membuka halaman utama aplikasi pengajuan cuti. Yang kedua, karyawan memasukkan username dan email serta password dengan benar. Yang ketiga, karyawan menekan tombol login. Yang keempat, sistem melakukan validasi kredensial ke database dan mengarahkan karyawan ke halaman dashboard. Untuk exceptional-nya, kombinasi username atau email atau password salah, sistem menampilkan pesan error. Untuk yang kedua, database server tidak merespon saat tombol login diklik. Yang kedua yaitu mengelola data karyawan. Di sini, aktornya itu ada HC. Stakeholdernya ingin melakukan manajemen dan pemeliharaan data akun karyawan di dalam sistem CMS. Untuk deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana aktor HC menambah, mengubah, mengimpor, atau menghapus data master akun karyawan. Triggernya, HC memilih menu employ pada bila sisi dashboard CMS admin. Untuk tipenya itu eksternal, association-nya itu HC,
Normal flow-nya yang pertama HC membuka menu employee, yang kedua menekan tombol add employee dan mengisi data karyawan baru, yang ketiga HC menekan tombol save, yang keempat sistem menyimpan data ke database dan memperbarui tabel daftar karyawan. Untuk alternatifnya, di sini ada 2A, yaitu HC memilih tombol import untuk mengunggah file data massal, 2B HC menekan tombol edit kuning atau delete yang berwarna merah pada baris data karyawan. Untuk eksepsionalnya, gagal menyimpan NIP atau email yang dimasukkan sudah terdaftar sebelumnya, yaitu duplicate entry. Case yang ketiga yaitu pengajuan cuti. Untuk aktornya sendiri yaitu ada karyawan sama HC. Stakeholdernya itu karyawan sama HC ingin mendaftarkan permohonan hari cuti baru ke dalam sistem. Deskripsinya di dalam use case ini dijelaskan bagaimana formulir cuti diisi atau tanggal mulai selesai dan jenis cuti, hingga permohonan tersebut terdaftar di sistem. Triggernya karyawan menekan tombol plus buat pengajuan. Lalu tipenya itu eksternal dan asosiasinya itu karyawan sama HC. Normal flow-nya pengguna menekan tombol buat pengajuan cuti. Yang kedua, pengguna mengisi tanggal pengajuan, rentang tanggal cuti, dan tipe cuti. Yang ketiga, pengguna menekan tombol save. Keempat, sistem menyimpan data pengajuan dengan status awal yaitu draft. Untuk exceptionalnya itu 1E, sisa kuota cuti tahunan bernilai 0, sistem menolak pengisian form cuti. Untuk yang case yang keempat yaitu unggah bukti cuti. Aktornya itu karyawan sama HC. Karyawan sama HC ingin melampirkan berkas fisik pendukung agar alasan cuti dapat dipertanggungjawabkan dan divalidasi. Deskripsinya di dalam use case ini dijelaskan bagaimana file foto atau dokumen lampiran dimasukkan ke dalam sistem atau setelah bukti chat persetujuan leader khusus outsource. Trigger pengguna mengklik area unggah file pada form dokumen pengajuan cuti, tipenya itu eksternal, association-nya itu karyawan sama HC. Untuk normal flow-nya, pengguna memilih dokumen atau gambar bukti persetujuan dari penyimpanan perangkat. Yang kedua, pengguna mengunggah berkas tersebut ke sistem. Yang ketiga, sistem memproses unggahan dan mengaitkan file berkas ke dalam data pengajuan cuti. Eksepsionalnya yaitu 1E, ukuran file melampaui batas maksimal sistem atau format dokumen tidak didukung. Case yang kelima yaitu mengolah draft. Aktornya itu karyawan sama HC. Stakeholdernya karyawan sama HC ingin mengubah isi detail atau membatalkan data pengajuan permohonan yang statusnya belum dikirim atau masih draft. Untuk brief deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan proses pengeditan data atau tanggal atau penghapusan data baris dokumen yang masih berstatus draft di tabel menu utama. Triggernya adanya perubahan rencana tanggal cuti sebelum dokumen diajukan ke tahap peninjauan. Asosiasinya karyawan sama HC. Normal flow-nya, yang pertama, pengguna memilih baris pengajuan berstatus draft di tabel utama. Kedua, pengguna menekan tombol detail atau edit untuk mengubah isi data form lalu klik save. Yang ketiga, sistem memperbarui isi data di database tanpa mengubah status draft dokumen. Alternate flow-nya, yaitu di sini ada 2A, pengguna menekan tombol delete yang berwarna merah untuk menghapus dokumen draft. 3A, pengguna melakukan konfirmasi sistem menghapus permanen data dari database. Untuk eksepsionalnya 1E, data draft gagal diperbarui karena masalah putus koneksi jaringan internet di tengah proses. Case yang keenam yaitu ada mengirim pengajuan. Aktornya itu karyawan sama HC. Ingin menyerahkan dokumen draft cuti agar masuk ke antrian kerja proses validasi. Untuk deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan penguncian data draft dengan mengubah statusnya dari draft menjadi submit agar tidak bisa dimanipulasi lagi secara sepihak. Triggernya pengguna menekan tombol send yang berwarna hijau pada baris data pengajuan cuti. Tipenya itu eksternal. Normal flow-nya, pengguna menekan tombol send pada baris data draft. Yang kedua, sistem memproses pengiriman dan mengubah status dokumen menjadi submit. Yang ketiga, sistem mengunci data tersebut serta menyembunyikan tombol send dan delete dari hak akses operasional harian. Eksepsionalnya yaitu ada kegagalan sistem backend memperbarui status dokumen karena kendala internal server. Case yang kedua yaitu approval. Untuk aktornya sendiri yaitu ada HC. Stakeholdernya HC ingin memutuskan kelayakan pengajuan cuti karyawan secara resmi, sedangkan PM ingin memastikan jadwal pengerjaan proyek tidak bentrok dengan hari cuti. Deskripsinya yaitu di dalam use case ini
dijelaskan pengecekan berkas masuk berstatus submit oleh HC, lalu konfirmasi ke PM sehingga eksekusi keputusan final yaitu approve atau di reject. Triggernya adanya dokumen pengajuan baru berstatus submit di dalam antrean dashboard peninjauan. Untuk normal flow-nya, yang pertama HC membuka detail pengajuan masuk yang berstatus submit. Yang kedua, HC memeriksa lampiran berkas bukti cuti. Yang ketiga, HC melakukan konfirmasi ketersediaan izin operasional ke project manager. Lalu PM menyetujui. Lalu HC memilih opsi keputusan approve. Yang terakhir, sistem mengubah status pengajuan menjadi approved dan memotong sisa jatah kuota cuti tahunan secara permanen. Alternatifnya, 4A, PM menolak atau dokumen lampiran bukti dinilai palsu atau tidak valid. HC memilih keputusan reject. 5A-nya, HC menginput alasan penolakan sistem merubah status dokumen menjadi rejected dan mengembalikan kuota cuti karyawan. Lalu eksepsionalnya, sistem mengalami kegagalan sinkronisasi kuota pemotongan jatah cuti pasca status berubah menjadi approved. Case yang 8 itu ada membatalkan cuti, aktornya karyawan sama HC. Untuk stakeholdernya ingin membatalkan pemotongan jatah otomatis cuti tahunan jika pada hari cuti bersama nasional ternyata tetap ditugaskan masuk kerja. Untuk deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana pengguna membatalkan status keikutsertaan cuti bersama agar foto tahunan personal dikembalikan oleh sistem. Triggernya, karyawan menekan tombol batal cuti bersama di halaman dashboard. Untuk normal flow-nya sendiri, yang pertama pengguna menekan tombol batal cuti bersama, yang kedua sistem memproses permintaan pembatalan, yang ketiga sistem mengembalikan kuota jatah cuti tahunan personal karyawan sebanyak 1 hari kerja. Yang terakhir, sistem memperbarui log riwayat kehadiran pada tanggal cuti bersama tersebut menjadi hari kerja biasa. Eksepsionalnya itu ada pengajuan pembatalan ditolak sistem karena batas waktu pengajuan klaim hari kerja cuti bersama sudah kadaluarsa. Yang terakhir, yaitu ada melihat riwayat cuti. Aktornya itu karyawan sama HC. Untuk stakeholdernya ingin memantau atau mengaudit rekap riwayat status pengajuan cuti yang lampau dari tabel log sistem. Di dalam use case ini dijelaskan alur menampilkan rekaman data historis transaksi cuti yang sudah pernah diajukan sebelumnya di dalam database. Untuk triggernya, pengguna membuka halaman dashboard utama atau menu log riwayat cuti. Normal flow-nya, pengguna masuk ke halaman dashboard riwayat data. Yang kedua, sistem memanggil database log riwayat cuti pengguna. Yang ketiga, sistem menampilkan tabel daftar riwayat transaksi cuti secara runut berdasarkan urutan tanggal pengajuan, yaitu rek ID, tanggal cuti, tipe cuti, dan status. Untuk alternate-nya, di sini ada 3A, pengguna menggunakan fitur pencarian search atau filter dropdown status untuk mencari penampilan data riwayat tertentu. Eksepsionalnya sendiri, yaitu ada gagal memuat tabel riwayat karena terjadi gangguan koneksi request data ke server database backend. Lanjut, di sini ada skenario untuk sistem absensi. Yang pertama itu use case catat waktu masuk. Untuk aktornya yaitu karyawan, stakeholder dan interestnya karyawan ingin waktu mulai kerjanya tercatat dengan akurat agar kehadirannya sah. Untuk HC ingin memastikan data jam masuk karyawan tercatat secara valid di dalam database untuk kebutuhan summary. Brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana karyawan mencatat waktu mulai jam kerja atau clock in menggunakan bot Telegram perusahaan. Kemudian untuk triggernya, karyawan akan memulai pekerjaan pada hari tersebut dan menekan atau mengetik perintah clock in. Untuk tipenya eksternal dan relationship-nya association karyawan. Untuk normal flow, yang pertama karyawan membuka ruang obrolan bot absensi di aplikasi Telegram. Yang kedua, karyawan mengirimkan perintah clock in melalui menu atau mengetiknya secara manual. Yang ketiga, sistem memvalidasi identitas akun karyawan yang mengirim perintah tersebut. Yang keempat, sistem mencatat waktu, jam, dan tanggal saat perintah diterima sebagai waktu masuk kerja. Yang kelima, sistem membalas dengan pesan konfirmasi bahwa presensi masuk berhasil dicatat. Untuk alternate clause-nya 3A, karyawan sudah melakukan clock in di hari yang sama. Untuk alurnya yaitu sistem mendeteksi bahwa data absen masuk
untuk tanggal hari ini sudah ada. Yang kedua, sistem mengirimkan pesan pemberitahuan kepada karyawan bahwa presensi masuk hari ini sudah dilakukan sebelumnya untuk mencegah double input. Yang ketiga itu use case selesai tanpa menyimpan data baru. Kemudian yang terakhir ada exceptional clause untuk 3E, karyawan belum terdaftar di sistem. Yang pertama, sistem mendeteksi bahwa akun Telegram, NIP atau nama belum didaftarkan oleh HC. Yang kedua, sistem mengirimkan pesan error, akses ditolak, dan menginstruksikan karyawan untuk menghubungi pihak HC. Kemudian ada 4E, ketika database atau server mengalami gangguan atau network error. Yang pertama, sistem gagal menyimpan data waktu masuk. Yang kedua, bot Telegram tidak memberikan respon. Karyawan harus menunggu koneksi stabil dan mengulangi langkah 2. Kemudian untuk use case catat waktu masuk kerja. Ini catat waktu masuk kerja beda. Oh iya, berarti catat waktu keluar kata. Berikan ya. Yang kedua itu use case. Paham. Yang mau telat. Yang kedua yaitu catat waktu keluar kerja. Untuk aktornya itu karyawan, stakeholder dan interest, karyawan dan HC. Karyawan ingin waktu selesai kerjanya tercatat dengan akurat agar jam kerja hariannya valid. Untuk HC ingin memastikan data jam pulang tercatat untuk evaluasi kehadiran dan durasi kerja karyawan harian. Brief description use case ini menjelaskan bagaimana karyawan mencatat waktu selesai kerja atau clock out menggunakan bot Telegram. Triggernya, karyawan telah selesai bekerja pada hari tersebut dan mengetik atau memilih perintah clock out di bot Telegram. Tipenya eksternal dan relationship-nya association, yaitu karyawan. Untuk normal flow, yang pertama karyawan membuka ruang obrolan buat absensi di Telegram, kemudian karyawan mengirimkan perintah clock out, kemudian sistem memvalidasi identitas karyawan, kemudian sistem memverifikasi bahwa karyawan sudah melakukan absen masuk atau clock in pada hari yang sama. Yang kelima, sistem mencatat waktu masuk perintah diterima sebagai waktu keluar kerja. Yang keenam, sistem membalas pesan yang mengonfirmasi bahwa presensi keluar berhasil beserta informasi total jam kerja pada hari tersebut. Untuk alternate clause-nya, ketika karyawan belum melakukan absen masuk pada hari tersebut, pertama, sistem deteksi tidak ada catatan clock in dari yang bersangkutan. Yang kedua, sistem membalas pesan peringatan bahwa karyawan tidak bisa melakukan clock out karena belum melakukan presensi masuk. Yang ketiga, use case selesai tanpa menyimpan data jam keluar. Kemudian ada exceptional clause, ketika karyawan belum terdaftar di sistem. Pertama, sistem mendeteksi bahwa akun Telegram, NIP atau nama belum didaftarkan oleh HC. Yang kedua, sistem mengirimkan pesan error, akses ditolak, dan menginstruksikan karyawan untuk menghubungi pihak HC. Ini exceptional clause-nya sama dengan use case tadi. Lanjut ke use case 3, yaitu cek status presensi. Untuk primary aktornya karyawan, stakeholder dan interest-nya karyawan ingin mengetahui dan memastikan apakah presensi masuk, keluar, atau pengajuan izin atau sakit pada hari ini sudah berhasil tercatat di sistem. Brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana karyawan melihat rekap status kehadiran mereka, khusus pada hari yang sedang berjalan melalui bot Telegram. Untuk triggernya, karyawan ingin memastikan status absennya dan mengirimkan perintah cek presensi di bot Telegram. Tipenya external relationship association karyawan. Untuk normal clause, karyawan membuka ruang obrolan buat absensi di Telegram. Kedua, karyawan mengirimkan perintah cek presensi. Kemudian sistem memvalidasi identitas karyawan. Kemudian sistem mencari dan mengambil data presensi karyawan berdasarkan tanggal hari ini dan hari ini di dalam database. Kemudian sistem mendeteksi adanya data presensi aktif. Misal sudah absen masuk pada jam tertentu atau berstatus izin atau sakit. Keenam, sistem membalas pesan dengan rincian status presensi karyawan hari ini secara detail. Untuk alternate clause-nya, ketika karyawan belum melakukan presensi apapun pada hari ini, sistem deteksi tidak ada rekaman data apapun untuk karyawan tersebut pada hari ini. Sistem membalas dengan pesan bahwa karyawan belum absen dan mengingatkan untuk segera melakukan clock in atau pengajuan ketidakhadiran. Untuk exceptional clause-nya masih sama. Lanjut ke
ke use case keempat. Untuk use case selanjutnya itu use case izin sakit. Untuk aktornya karyawan, stakeholder dan interestnya karyawan dan HC. Karyawan ingin ketidakhadirannya karena sakit tercatat secara resmi agar tidak dianggap apa. Untuk HC ingin mencatat alasan ketidakhadiran beserta rekam bukti medis yang valid untuk keperluan rekapitulasi kehadiran. Brief description, use case ini menjelaskan bagaimana karyawan mengajukan izin tidak masuk kerja karena sakit melalui perintah di bot Telegram. Untuk triggernya, karyawan berhalangan hadir karena sakit dan mengirimkan perintah sakit di bot Telegram. Untuk tipenya eksternal, relationship association karyawan include ke melampirkan bukti. Untuk alur normalnya, yang pertama karyawan membuka ruang obrolan bot absensi di Telegram. Kedua, karyawan mengirimkan perintah sakit. Yang ketiga, sistem memvalidasi identitas karyawan. Yang keempat, sistem meminta karyawan mengetikkan keterangan atau alasan detail sakitnya. Yang kelima, karyawan memasukkan keterangan sakit. Yang keenam, sistem memanggil use case melampirkan bukti. Sistem menginstruksikan karyawan untuk mengunggah foto surat dokter atau bukti lainnya. Yang ketujuh, sistem mencatat status presensi karyawan hari ini sebagai sakit, beserta keterangan dan buktinya ke dalam database. Yang kedelapan, sistem membalas pesan konfirmasi bahwa izin sakit berhasil dicatat. Untuk alternate clause-nya, ketika karyawan sudah melakukan absen masuk pada hari tersebut, sistem mendeteksi bahwa sudah ada data clock-in hari ini. Sistem bertanya apakah karyawan ingin mengubah status hari kerjanya menjadi izin sakit. Karyawan mengonfirmasi ya. Alur kembali berlanjut ke langkah 4 pada normal flow yang tadi. Untuk exceptional clause-nya masih sama. Lanjut ke use case kelima. Use case-nya yaitu izin tidak masuk, primary aktornya karyawan, stakeholder dan interest, karyawan dan HC. Karyawan ingin ketidakhadirannya karena keperluan pribadi tercatat dengan jelas agar status kehadirannya valid. Untuk HC ingin mendata alasan ketidakhadiran beserta bukti pendukung untuk keperluan administrasi dan rekapitulasi kehadiran. Brief description-nya, use case ini menjelaskan proses karyawan mengajukan izin tidak masuk atau keluar kerja untuk keperluan pribadi melalui perintah di bot Telegram. Triggernya, karyawan memiliki keperluan pribadi dan mengirimkan perintah izin di bot Telegram. Relationship-nya association dan include, itu association ke karyawan, include ke melampirkan bukti. Untuk normal flow-nya, karyawan membuka ruang obrolan bot di absensi Telegram. Kedua, karyawan mengirimkan perintah izin. Yang ketiga, sistem memvalidasi identitas karyawan. Keempat, sistem meminta karyawan untuk mengetikkan alasan detail mengapa pengajuan izin. Yang kelima, karyawan memasukkan alasan izin, misalnya urusan keluarga, perpanjangan STNK, dan lain-lain. Yang keenam, sistem memanggil use case melampirkan bukti. Sistem menginstruksikan karyawan untuk mengunggah foto atau dokumen yang relevan dengan alasannya. Yang ketujuh, sistem mencatat status presensi karyawan hari ini sebagai izin beserta keterangan dan buktinya ke dalam database. Yang kedelapan, sistem membalas pesan konfirmasi bahwa izin berhasil dicatat. Untuk alternate clause-nya, ketika karyawan sudah melakukan absen masuk pada hari tersebut dan ingin izin di pertengahan jam kerja, sistem mendeteksi adanya data clock-in di hari yang sama. Yang kedua, sistem membalas dengan pertanyaan apakah karyawan ingin mengakhiri jam kerjanya lebih awal karena izin. Yang ketiga, karyawan membalas persetujuan. Yang keempat, alur kembali berlanjut ke langkah 4 pada normal flow. Untuk exceptional flow masih sama. Lanjut ke use case melampirkan bukti. Untuk aktornya karyawan, stakeholder dan interestnya karyawan ingin dokumen buktinya terkirim dengan aman agar pengajuannya disetujui. Untuk HC ingin mendapatkan file bukti medis atau dokumen pendukung yang jelas, terbaca, dan otentik untuk validasi ketidakhadiran. Brief description-nya, use case ini menjelaskan tahapan saat karyawan harus mengunggah file gambar atau dokumen sebagai bukti pendukung ketidakhadiran melalui bot Telegram. Trigger-nya, sistem secara otomatis menginstruksikan karyawan untuk mengunggah file setelah karyawan memasukkan alasan pada proses pengajuan izin atau sakit. Untuk tipenya internal dan relationship-nya tidak ada. Untuk alur normalnya, sistem
Yang pertama, sistem mengirimkan pesan instruksi, silakan unggah foto surat keterangan dokter, dokumen pendukung Anda. Yang kedua, karyawan memilih file gambar atau dokumen dari perangkat ponsel atau komputernya. Yang ketiga, karyawan mengirimkan file tersebut ke ruang obrolan bot Telegram. Yang keempat, sistem mendeteksi file yang masuk dan memvalidasi format serta ukurannya, misal harus JPG atau PNG atau PDF. Yang kelima, sistem mengunduh dan menyimpan file bukti ke dalam server penyimpanan. Yang keenam, sistem mengembalikan alur proses kepada use case utama yang memanggilnya untuk dilanjutkan ke tahap finalisasi. Untuk alternate flows-nya, ketika format file tidak didukung, sistem mendeteksi bahwa file yang diunggah bukan gambar atau format yang diinginkan. Yang kedua, sistem membalas pesan format file tidak didukung, harap unggah foto JPG atau PNG. Yang ketiga, karyawan mengunggah file yang benar. Yang keempat, alur kembali berlanjut ke langkah 4 pada normal flow. Exceptional flows-nya, ketika gagal menyimpan file, sistem gagal mengunggah atau menyimpan file ke dalam server database. Yang kedua, sistem membalas dengan pesan error dan minta karyawan mengunggah ulang. Lanjut ke use case selanjutnya, itu lihat data absensi. Untuk primary aktornya human capital, HC. Stakeholder dan interest-nya HC dan karyawan. HC ingin memantau kehadiran harian karyawan secara praktis melalui Telegram untuk memastikan kedisiplinan. Karyawan yang berkepentingan agar data kehadirannya dapat dilihat secara utuh dan benar oleh HC agar tidak terjadi kesalahan penilaian. Brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana HC melihat daftar dan rincian data absensi karyawan pada hari tertentu menggunakan perintah khusus di bot Telegram. Untuk trigger-nya, HC ingin memeriksa data absensi dan mengirimkan perintah khusus, misal data absensi di bot Telegram. Tipenya eksternal, relationship-nya association ke HC. Untuk normal flows-nya, yang pertama, HC membuka ruang obrolan bot absensi di Telegram. Kedua, HC mengirimkan perintah khusus untuk melihat data. Yang ketiga, sistem memvalidasi identitas akun dan memastikan role pengguna adalah HC. Yang keempat, sistem mengambil data absensi seluruh karyawan untuk hari ini dari database. Yang kelima, sistem membalas dengan pesan teks berisi daftar kehadiran karyawan. Itu menampilkan nama, jam masuk atau keluar, dan status izin atau sakit. Untuk alternate flows-nya, ketika HC ingin melihat data absen di tanggal tertentu, HC mengirimkan perintah parameter tanggal, misal lihat absensi pada tanggal sekian. Kedua, sistem memvalidasi role HC. Ketiga, sistem mengambil data pada tanggal yang diminta dari database. Yang keempat, alur berlanjut ke langkah 5 pada normal flow. Untuk exceptional flows-nya, ketika pengguna tidak memiliki hak akses HC, sistem mendeteksi bahwa role pengguna yang mengirim perintah adalah karyawan biasa. Kedua, sistem membalas pesan peringatan akses ditolak, perintah hanya untuk HC. Yang ketiga, use case dihentikan. Untuk 4E, ketika data absensi masih kosong, sistem mendeteksi belum ada karyawan yang absen pada tanggal tersebut. Sistem membalas pesan belum ada data absensi untuk hari ini. Lanjut untuk use case selanjutnya, itu recap absensi dengan primary aktornya human capital, stakeholder dan interest-nya HC dan direksi. HC ingin mendapatkan laporan agregasi kehadiran seluruh karyawan dalam periode tertentu dengan cepat dan akurat untuk evaluasi atau payroll. Untuk direksi ingin melihat ringkasan kinerja dan kedisiplinan karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, direksi juga berkepentingan melihat data. Untuk brief description, use case ini menjelaskan bagaimana HC meminta sistem untuk membuat rangkuman database absensi seluruh karyawan dalam periode tertentu, misalnya bulan melalui bot Telegram. Untuk triggernya, HC membutuhkan laporan bulanan atau periode tertentu dan mengirimkan perintah khusus. Misalnya, selesai recap absensi di bot Telegram. Untuk tipenya eksternal, relationship-nya association HC. Untuk normal flows, yang pertama HC membuka obrolan bot absensi di Telegram. Kedua, HC mengirimkan perintah beserta parameter bulan atau tahun. Yang ketiga, sistem memvalidasi identitas dan memastikan role pengguna adalah HC. Yang keempat, sistem mengambil dan mengagregasi seluruh data presensi karyawan pada bulan tersebut dari database. Kelima, sistem menyusun data tersebut ke dalam sebuah format file laporan. Yang keenam, sistem mengirimkan file laporan rekapitulasi tersebut ke dalam ruang obrolan beserta pesan konfirmasi berhasil.
Untuk alternate clause-nya ketika HC tidak memasukkan parameter periode waktu. HC hanya mengetikkan rekap absensi. Sistem memvalidasi role HC. Sistem secara otomatis menggunakan rentang waktu bulan berjalan bulan current month sebagai default periode. Alur berlanjut ke langkah 4 pada normal flow. Untuk exceptional clause-nya sama kayak yang tadi. Selanjutnya ada use case skenario untuk sistem timesheet. Untuk ID use case-nya yaitu UC01 login. Nama use case-nya login ke sistem. Untuk aktornya HC atau human capital. Deskripsinya proses verifikasi identitas pengguna menggunakan kredensial agar dapat masuk ke dalam aplikasi. Untuk preconditionnya, pengguna membuka aplikasi dan berada di halaman login utama. Untuk normal flow, yang pertama, pengguna memasukkan username atau email dan password. Yang kedua, menekan tombol login. Ketiga, sistem memvalidasi kredensial. Keempat, sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai hak akses. Selanjutnya, alur alternatif atau alur yang gagal. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mengisi ulang data. Untuk kondisi akhirnya, pengguna berhasil masuk ke sistem dengan sesi aktif. Untuk yang selanjutnya, yaitu nama use case-nya itu input laporan kerja dan jumlah jam kerja. Deskripsinya, karyawan mencatat aktivitas harian dan durasi kerja. Kondisi awal, karyawan telah login ke sistem. Untuk alur normalnya, yang pertama membuka form timesheet, yang kedua memilih tanggal, ketiga mengisi aktivitas, keempat mengisi jumlah jam kerja, dan yang terakhir sistem menyimpan data sebagai draft. Untuk alur ekstensinya, jika jam kerja kurang dari 8 jam, karyawan wajib mengunggah bukti approval dari atasan. Dan untuk alur alternatif atau gagal, sistem menolak penyimpanan jika jam kerja kurang dari 8 jam tanpa lampiran. Kondisi akhirnya, data aktivitas tersimpan pada draft aplikasi. Untuk selanjutnya, itu use case skenario pada bagian upload bukti approval atasan. Untuk aktornya karyawan, deskripsi, mengunggah bukti persetujuan atasan. Kondisi awal, karyawan sedang mengisi timesheet dan memenuhi kondisi upload bukti. Untuk alur normalnya, yang pertama itu menekan tombol upload, yang kedua memilih file, dan yang ketiga sistem menyimpan lampiran ke draft timesheet. Untuk kondisi akhirnya, bukti approval berhasil tersimpan. Untuk yang selanjutnya, yaitu nama use case-nya yaitu submit timesheet. Untuk aktornya karyawan, deskripsi, mengirim timesheet yang telah selesai diisi. Kondisi awalnya, draft timesheet yang sudah lengkap dan valid. Untuk alur normalnya, yang pertama, yaitu meninjau data. Yang kedua, menekan submit. Yang ketiga, sistem mengubah status menjadi submitted dan mengunci data. Kondisi akhir, data resmi tersimpan di database. Untuk yang selanjutnya, yaitu namanya use case-nya yaitu kelola akun kredensial. Untuk aktornya sendiri yaitu HC atau human capital. Deskripsinya mengelola akun pengguna sistem. Kondisi awalnya HC telah login sebagai administrator. Alur normal, yang pertama membuka menu kelola login, yang kedua menambah atau mengubah atau menghapus akun, yang ketiga menyimpan perubahan, yang keempat sistem memperbarui database, dan untuk kondisi akhirnya perubahan akun tersimpan dengan permanen. Lanjut di sini ada sistem database talent skenario-nya. Pertama, input data talent. Primary aktor HC, stakeholder dan interestnya HC dan direksi. HC ingin memastikan profil dan spesifikasi kalian talent baru secara rapi dan terstruktur ke dalam database agar mudah diletakkan dan ditarik saat dibutuhkan. Direksi ingin memastikan penambahan data SDM baru tercatat dengan akurat sebagai aset perusahaan untuk analisis ketersediaan talent. Brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana tim human capital menambahkan data diri, keahlian, dan riwayat talent baru ke dalam spreadsheet sistem database talent. Trigger-nya ada talent baru yang bergabung ke perusahaan atau kandidat potensial yang datanya perlu dimasukkan ke dalam talent pool. Tipenya internal, relationship association HC. Untuk normal flows-nya, HC membuka dokumen Google Sheet sistem database talent. Kedua, HC memilih tab atau sheet kategori talent yang sesuai, misalnya berdasarkan role atau teknologi spesifik. Yang ketiga, HC mengetikkan atau memasukkan data pada baris baru, seperti name, ID, atau NIP,
keahlian utama, pengalaman kerja, dan status ketersediaan. Yang keempat, sistem melakukan penyimpanan data secara otomatis ke server cloud. Kelima, sistem memperbarui riwayat versi dengan penanda waktu modifikasi terakhir. Untuk alternate clause-nya tidak ada. Untuk exceptional clause-nya, ketika HC menggunakan akun Google yang belum memiliki akses edit, sistem mendeteksi bahwa akun Google yang aktif tidak masuk ke dalam daftar editor. Kedua, sistem mengunci sel sehingga tidak dapat diketik dan menampilkan indikator view only. Yang ketiga, HC harus meminta akses edit kepada owner dokumen terlebih dahulu. Yang keempat, ketika koneksi internet terputus saat proses penginputan data. Pertama, sistem mendeteksi kegagalan komunikasi dengan server cloud. Kedua, sistem menampilkan status pengeringatan working offline atau trying to connect. Yang ketiga, sistem menyimpan data sementara di memory cache menambah peramban lokal dan akan otomatis menyinkron data tersebut ke server saat koneksi internet kembali normal. Lanjut, use case kedua yaitu validasi dan edit data talent. Primary aktornya HC, stakeholder dan interestnya HC dan direksi. HC ingin memeriksa kebenaran data talent serta memperbarui informasi yang berubah agar talent pool selalu akurat. Kemudian direksi ingin memastikan bahwa keputusan alokasi SDM atau penawaran proyek ke klien didasarkan pada data profil talent yang valid dan terverifikasi. Web description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana tim HC melakukan verifikasi atas kebenaran data talent serta melakukan pengeditan atau pembaruan informasi profil talent yang sudah ada di dalam sistem database talent. Triggernya ada perubahan kondisi talent. Misal baru selesai proyek naik level mendapatkan sertifikasi baru atau saat HC melakukan audit pengecekan rutin data SDM. Untuk tipenya internal, relationship-nya HC Association. Untuk normal pause-nya, yang pertama HC membuka dokumen Google Sheet sistem database talent. Kedua, HC mencari dan menemukan baris data talent yang targetnya akan divalidasi atau diperbarui. Yang ketiga, HC memeriksa kesesuaian data yang tercatat dengan informasi terkini. Yang keempat, HC mengubah atau melengkapi isi sel pada kolom yang relevan. Yang kelima, sistem menyimpan perubahan data secara otomatis. Keenam, sistem mencatat riwayat pembaruan di version history beserta identitas akun HC yang dilakukan pengeditan. Untuk alternate pause-nya, ketika data talent diperiksa dan ternyata sudah valid. Pertama, HC memeriksa detail kolom dan talent bersangkutan. Kedua, HC mendapati bahwa seluruh informasi sudah akurat dan sesuai kondisi terkini. Yang ketiga, HC hanya memperbarui kolom keterangan pengecekan. Yang keempat, use case selesai. Yang exceptional clause-nya, HC tidak sengaja mengedit sel yang berisi formula otomatis. Sistem mendeteksi bahwa sel yang coba diubah adalah sel berkunci atau berisi rumus agregasi otomatis. Kedua, sistem memunculkan jendela peringatan. Yang ketiga, perubahan dibatalkan secara otomatis oleh sistem agar terstruktur database tidak rusak. Kemudian ketika koneksi internet terputus tepat saat HC mengedit sel, sistem mendeteksi kegagalan sinkronisasi ke server cloud. Sistem menampilkan peringatan working offline atau reconnect. Yang ketiga, hasil edit disimpan sementara di memory cache peramban dan akan diunggah otomatis setelah koneksi terhubung kembali. Lanjut ke use case hapus data talent. Untuk primary aktornya HC, stakeholder dan interestnya HC dan direksi. HC ingin membersihkan data talent yang sudah tidak relevan, misalnya sudah resign, masa kontrak berakhir, agar kapasitas dan kerapian database tetap terjaga. Direksi ingin memastikan angka dan laporan ketersediaan talent tidak terdistruksi oleh data talent yang sebenarnya sudah keluar dari perusahaan. Untuk brief description, use case ini menjelaskan bagaimana tim human capital menghapus baris data talent dari dalam spreadsheet sistem database talent. Triggernya ada talent yang mengundurkan diri, kontrak berakhir, atau ditemukan salah input. Tipenya internal, relationship-nya association HC. Untuk normal pause-nya, yang pertama HC membuka dokumen Google Sheet sistem database talent. Yang kedua, HC mencari dan memilih baris data talent yang targetnya akan dihapus. Yang ketiga, HC melakukan verifikasi singkat pada baris terpilih untuk memastikan tidak salah memilih nama. Yang keempat, HC mengklik kanan pada nomor baris dan memilih opsi hapus baris. Kelima, sistem menghapus baris data tersebut secara permanen dari sheet aktif dan menggeser baris di bawahnya ke atas secara otomatis. Keenam, sistem menyimpan perubahan secara otomatis. Untuk alternate pause-nya tidak ada. HC untuk exceptional pause-nya, HC tidak sengaja menghapus baris data yang keliru.
Yang pertama, HC menyadari bahwa baris data yang baru saja dihapus adalah salah orang. Yang kedua, HC segera menekan perintah pembatalan dan membuka menu riwayat versi untuk pemulihan versi sebelum penghapusan. Yang ketiga, sistem mengembalikan baris data yang terhapus ke posisi dan kondisi semula secara utuh. Yang kedua, HC tidak memiliki izin untuk menghapus baris. Sistem mendeteksi bahwa owner dokumen menerapkan proteksi khusus pada range atau sheet tersebut yang melarang anggota tim tertentu menghapus baris. Yang kedua, men-delete row dan nonaktifkan. Atau sistem memunculkan jendela pop-up, there was a problem. Kemudian yang ketiga, proses penghapusan dibatalkan oleh sistem. Lanjut ke selanjutnya, yaitu cari dan lihat detail data talent. Untuk primary aktornya HC, stakeholder dan interestnya HC dan direksi. HC ingin mencari dan melihat informasi detail dari seorang talent tertentu secara cepat dan tepat untuk kebutuhan analisis internal atau sebelum melakukan proses edit atau hapus. Direksi ingin memastikan bahwa data spesifik talent dapat dicari dan ditinjau sewaktu-waktu jika diperlukan. Brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana tim HC melakukan pencarian atau penyaringan dan untuk melihat spesifikasi detail profil seorang talent di dalam dokumen Google Sheet. Trigger-nya ada kebutuhan informasi profil talent tertentu, spesifik dan misalnya ada permintaan talent dengan skill spesifik dan manajer proyek, atau HC ingin mengecek detail data sebelum melakukan edit atau validasi. Relationship-nya, association HC untuk normal flow-nya. Pertama, HC membuka dokumen Google Sheet, sistem database talent. Kedua, HC menekan tombol pintasan pencarian atau membuka fitur pencarian lanjutan. Yang ketiga, HC mengetikkan kata kunci pencarian. Yang keempat, sistem menyorot dan mengarahkan kursor langsung ke sel atau baris data yang cocok dengan kata kunci tersebut. Kelima, HC melihat dan membaca informasi profil talent secara lengkap pada baris tersebut. Alternatif clause tidak ada. Exceptional clause, ketika data talent atau kata kunci yang dicari tidak ditemukan, sistem mendeteksi bahwa tidak ada teks atau data yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh HC. Kedua, sistem memunculkan pesan pemberitahuan atau tidak menyorot hasil apapun. Yang ketiga, HC memeriksa kembali ejaan kata kunci pencarian atau menghapus filter yang sedang aktif. Untuk HC membuka spreadsheet saat koneksi internet terputus itu sudah tadi. Lanjut. Kemudian use case selanjutnya itu buat summary dan agregasi. Primary aktornya HC, stakeholder dan interestnya HC dan direksi. HC ingin mengolah dan mengelompokkan data talent yang berjumlah banyak menjadi ringkas, informatif, agar mudah dipantau dan dilaporkan. Direksi ingin mendapatkan potret rekapitulasi data SDM yang akurat untuk mendukung pengembalian keputusan bisnis secara cepat. Break description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana tim human capital membuat atau mengelola tabel ringkasan dengan memanfaatkan rumus agregasi pada Google Sheet dan data mentah yang telah terkumpul. Trigger-nya ada kebutuhan analisis data rutin bulanan atau permintaan rekapitulasi spesifik dari manajemen direksi. Banyak internal, relationship-nya association HC include ke use case 7, sinkronisasi otomatis antar sheet. Normal flows-nya HC membuka dokumen Google Sheet, sistem database talent pada sheet utama. Kedua, sistem mengeksekusi sinkronisasi secara otomatis dengan menarik data terbaru dari beberapa dokumen Google Sheet terpisah ke dalam satu sheet utama. Yang ketiga, HC membuka tab sheet khusus rekapitulasi atau membuat pivot table baru dari data yang sudah terkumpul. Yang keempat, HC mengatur parameter agregasi pada panel kontrol. Kelima, sistem memproses perhitungan agregasi dan menghasilkan tabel ringkas secara instan. Keenam, sistem menyimpan hasil summary tersebut secara otomatis. Exceptional clause-nya, ketika proses sinkronisasi gagal, sistem gagal menarik data dari salah satu sheet eksternal karena token terputus atau hak akses formula import range sebelum diizinkan. Kedua, sistem memunculkan indikator error. Yang ketiga, HC mengklik sel tersebut dan menekan tombol allow access atau memperbaiki formula tautan sebelum proses agregasi dilanjutkan. Ketika formula agregasi menghasilkan error penghitungan, sistem mendeteksi kesalahan format data pada data mentah. Kedua, tabel summary menampilkan status error pada indikator nilai agregasi. Yang ketiga, HC menelusuri baris data mentah yang salah input, memperbaikinya. Lalu sistem otomatis memperbarui angka summary menjadi normal kembali.
Lanjut untuk tes selanjutnya, lihat summary dan laporan talent. Direksi dan HC ingin melihat gambaran umum potret ketersediaan talent, segera cepat visual untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis strategis. HC ingin meninjau hasil rekapitulasi data talent untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen dan menyiapkan bahan presentasi laporan bulanan ke manajemen. Use case ini menjelaskan bagaimana direksi dan tim HC mengakses, membaca, serta meninjau tabel ringkasan atau grafik rekapitulasi data talent di dalam Google Sheet. Untuk triggernya ada kebutuhan peninjauan data rutin mingguan atau bulanan, atau saat direksi membutuhkan referensi data cepat sebelum rapat strategis bidding proyek bersama klien. Untuk tipenya internal, relationship-nya direksi, normal flows-nya yang pertama direksi atau HC membuka tautan dokumen Google Sheet. Yang kedua, direksi atau HC memilih tab atau sheet khusus yang berisi rangkuman data. Yang ketiga, sistem memuat dan menampilkan tabel agregasi. Yang keempat, direksi atau HC melihat dan menganalisis informasi rekapitulasi tersebut secara sesuai kebutuhan keputusan di bisnis. Untuk exceptional clause-nya sama dengan use case yang pertama. Lanjut. Use case terakhir yaitu sinkronisasi otomatis antar sheet. Primary operating system, stakeholder dan interest-nya HC dan direksi. HC ingin data dari berbagai sheet terpisah dapat terkumpul menjadi satu di master sheet tanpa perlu menyalin secara manual satu persatu. Untuk direksi ingin memastikan laporan yang dilihat selalu memuat data gabungan terbaru dari seluruh divisi tim. Use case ini menjelaskan bagaimana sistem Google Sheet menarik dan menyatukan data dari beberapa dokumen eksternal ke dalam sheet utama. Untuk triggernya dikerjakan otomatis oleh sistem saat dokumen utama dibuka, dimuat ulang, atau dipanggil oleh use case 5 saat HC membuat summary. Untuk normal flows-nya, sistem memuat formula penarikan data antar dokumen. Kedua, sistem menghubungi server Google Sheet untuk memeriksa adanya pembaruan data pada sheet eksternal atau cabang. Tiga, sistem menarik baris data terbaru dan dari masing-masing sheet cabang yang terhubung. Yang keempat, sistem menyatukan dan menampilkan data tersebut ke dalam tabel utama secara real time. Untuk exceptional clause-nya sama kayak tadi. Lanjut. Izin melanjutkan, di sini ada activity diagram sistem pengajuan cuti. Yang pertama, karyawan mengklik button pengajuan cuti, lalu sistem menampilkan form pengajuan. Lalu karyawan di sini harus mengisi data, tanggal pengajuan, rentang tanggal dan tipe cuti. Lalu di sini ada decision, jika outsource harus mengunggah file bukti persetujuan. Namun jika tidak, lalu langsung mengklik button save. Lalu sistem di sini akan memvalidasi sisa kuota cuti. Di sini juga ada decision, jika kuota habis, maka akan menampilkan pesan error dan kembali ke pengajuan form. Namun jika aman, sistem akan langsung menyimpan data sementara dengan status draft dan menampilkan data baru di tabel dashboard dengan status draft. Yang kedua yaitu mengirim pengajuan. Karyawan mengklik button send, sistem memproses pengiriman dokumen, lalu mengubah status jadi submit, lalu mengunci data, dan yang terakhir menyembunyikan button send dan delete. Yang ketiga yaitu mengelola draft. Di sini karyawan harus memilih baris data yang berstatus draft di tabel dashboard. Lalu sistem menampilkan form pengajuan. Lalu karyawan menentukan pada draft yang dipilih. Di sini ada decision. Jika draft tersebut apakah mau dihapus, harus menekan tombol delete lalu mengonfirmasi opsi ya. Namun jika tidak atau ingin mengedit saja, karyawan harus menekan tombol detail atau edit, mengubah tanggal atau detail pada data form, lalu menekan kembali tombol save. Lalu di sini sistem akan memperbarui draft di database. Untuk yang delete ini, sistem akan menghapus pengajuan terkait dari database secara permanen. Lalu mengembalikan atau rilis kuota jatah cuti tahunan ke jumlah semula. Yang terakhir itu memperbarui tampilan di halaman tabel dashboard. Yang keempat itu ada profile. Di sini ada HC dan sistem. HC membuka antrian permohonan submit, lalu mengklik button extend. Sistem memuat dan menampilkan detail data. Di sini, HC memeriksa dan melakukan konfirmasi. Di sini juga ada decision. Jika ditolak, memilih opsi reject, lalu mengisi keterangan atas alasan penolakan. Lalu sistem mengubah status menjadi reject, memproses pengiriman dokumen, lalu memperbarui tabel halaman. Jika disetujui, sistem akan mengubah status pengajuan menjadi approved dan memotong jatah cuti tahunan dan langsung lanjut memperbarui tabel halaman.
Lalu ada membatalkan cuti bersama. Di sini ada karyawan sama sistem. Karyawan mengklik button batal cuti bersama, lalu sistem memeriksa validitas tanggal cuti bersama, lalu mengembalikan jatah kuota cuti tahunan, memperbarui status log kehadiran tanggal menjadi hari kerja, lalu menampilkan pembaruan sukses. Yang selanjutnya, melihat riwayat cuti. Di sini karyawan membuka menu riwayat cuti dan sistem menampilkan tabel daftar riwayat cuti seperti rek ID, tanggal cuti, tipe atau status, dan status. Opsional mengisi kolom search, lalu sistem akan menyaring data tabel sesuai kata kunci input secara real time. Lalu ada mengolah data karyawan. Di sini ada HC, memilih menu employee, lalu sistem menampilkan daftar seluruh akun karyawan perusahaan. Lalu HC menentukan jenis data yang ingin dilakukan. Lalu di sini ada decision menu import sama menu edit atau delete, dan juga menu add. Untuk menu import, mengklik tombol import lalu mengunggah file berkas. Lalu sistem membaca dan menyimpan ke database. Untuk menu add, mengklik menu add dan mengisi form profil baru serta mengklik button save, dan sistem akan menyimpan akun baru ke dalam database. Jika menu edit delete, HC harus mengklik button edit atau delete di daftar data karyawan. Lalu sistem memperbarui biodata atau menghapus akun dari database server. Lanjut ke memperbarui, sistem akan memperbarui tampilan tabel daftar halaman utama. Di sini ada activity sistem absensi. Yang pertama untuk catat waktu masuk kerja dimulai dari karyawan yang membuka obrolan bot absensi Telegram, mengirim pesan login, kemudian sistem menerima pesan tersebut. Terus ada percabangan di sini validasi akun. Jika tidak terdaftar akan mengirim pesan akses ditolak, proses selesai. Jika terdaftar akan ada validasi selanjutnya yaitu cek absensi hari ini. Ketika sudah absen akan mengirim pesan sudah absen masuk dan proses selesai. Jika belum absen akan menyimpan data jam masuk ke database. Mengirim pesan konfirmasi absen sudah berhasil. Kemudian karyawan menerima pesan konfirmasi berhasil. Aktiviti selesai. Untuk catat waktu keluar sama aja kayak tadi. Validasi yang pertama validasi akun ini sama kayak tadi, cek data absen masuk. Nah ini cek data absen masuk. Ketika belum absen masuk akan mengirim pesan Anda belum absen masuk hari ini. Ketika sudah absen masuk akan langsung ke validasi selanjutnya yaitu cek data absen keluar. Ketika sudah absen keluar akan mengirim pesan Anda sudah absen keluar hari ini, proses selesai. Ketika belum absen akan langsung lanjut ke proses selanjutnya menyimpan data ke database, mengirim pesan konfirmasi berhasil, mengirim pesan konfirmasi absen keluar sudah berhasil. Kemudian karyawan akan menerima pesan. Lanjut yang ketiga ada cek status absensi. Yang pertama karyawan membuka obrolan bot absensi Telegram. Ya, selanjutnya mengirim pesan status. Sistem menerima pesan, kemudian ada validasi. Jika tidak terdaftar mengirim pesan akses ditolak. Jika terdaftar mencari data kehadiran karyawan hari ini. Kemudian ada validasi lagi. Ketika belum absen mengirim pesan Anda belum absen hari ini. Ketika sudah absen menyusun pesan berisi detail status presensi. Kemudian mengirim status presensi, karyawan menerima pesan berisi status presensi. Untuk izin sakit, karyawan membuka obrolan bot absensi Telegram, mengirim pesan sakit, menerima pesan, sistem menerima pesan, kemudian ada validasi. Jika tidak terdaftar mengirim pesan akses ditolak, jika terdaftar meminta keterangan sakit beserta buktinya. Kemudian di sini mengetik keterangan sakit. Di sini untuk use case mengirimkan file bukti disatukan di sini aktivitinya karena alurnya sedikit. Setelah mengetik keterangan sakit akan mengirim file foto dokumen atau bukti medis. Kemudian ada validasi jika sesuai menyimpan keterangan dan bukti ke database, jika tidak sesuai mengirim pesan peringatan format salah dan lanjut kembali mengirim file foto dokumen bukti medis. Ketika sudah menyimpan keterangan ke database akan mengirim pesan konfirmasi berhasil dan karyawan akan menerima pesan konfirmasi berhasil. Ini untuk izin tidak masuk sama kayak yang tadi, cuman bedanya mengirim pesan izin pesannya ya
Tadi sakit, ini izin. Lanjut. Di sini untuk HC, lihat data absensi. Faktornya ada HC dan sistem, dimulai dari HC membuka obrolan buat absensi Telegram, kemudian mengirim pesan lihat absensi, sistem menerima pesan, terus ada validasi. Kalau bukan HC akan mengirim pesan akses ditolak. Kalau HC mencari data absensi karyawan, kemudian akan validasi selanjutnya. Ketersediaan data, jika tidak tersedia mengirim pesan belum ada data absensi, jika tersedia menyusun pesan data kehadiran karyawan. Ada validasi selanjutnya, cek bukti lampiran, jika ada izin atau sakit akan menampilkan tombol lihat bukti. Jika tidak ada izin atau sakit mengirim pesan data absensi, karyawan menerima pesan dan melihat data absensi. Lanjut untuk rekap absensi, dimulai dari HC membuka obrolan buat absensi Telegram, mengirim pesan rekap absensi, sistem menerima pesan, kemudian ada validasi role. Jika bukan HC mengirim pesan akses ditolak, jika HC mencari seluruh data absensi karyawan, kemudian ada validasi lagi, jika tidak tersedia mengirim pesan tidak ada data absensi, jika tersedia menyusun data ke dalam format dokumen, kemudian mengirim dokumen laporan rekap, karyawan menerima pesan. Untuk selanjutnya itu sistem timesheet. Yang pertama itu login. Di sini ada untuk pengguna yaitu karyawan dan HC. Yang pertama memasukkan akun, username dan password, maka akan langsung memeriksa data kredensial dan akan terjadi decision. Jika salah maka akan kembali pada masukkan akun, dan jika benar maka akan langsung membuka dashboard utama. Selanjutnya pada bagian input, aktor yang terlibat yaitu karyawan. Yang pertama, karyawan akan mengisi form tanggal, aktivitas, dan jam kerja, dan akan masuk pada sistem itu memvalidasi durasi jam kerja, dan akan ada terjadi decision. Jika jam kerja kurang lagi 8 jam, maka akan masuk kembali kepada menu untuk mengisi form. Jika jam kerja sudah lebih atau sama dengan 8 jam, maka akan menyimpan data ini sebagai draft. Selanjutnya untuk upload. Untuk aktor yang terlibat yaitu masih karyawan akan menekan tombol upload bukti dan memilih file. Akan masuk kepada sistem yaitu memeriksa format dan ukuran berkas. Sini terjadi lagi decision. Jika tidak valid maka akan menampilkan error format file dan akan kembali lagi pada menu tombol upload. Dan jika valid maka akan menyematkan lampiran bukti ke baris laporan. Untuk selanjutnya bagi submit. Aktor yang terlibat masih karyawan. Karyawan di sini akan memeriksa ringkasan draft dan klik submit timesheet. Maka akan masuk pada sistem yaitu mengunci form pengisian yang dimana itu hanya read only atau hanya bisa dibaca, dan akan mengubah status data menjadi submitted, dan akan menampilkan pop-up berhasil submit dan selesai. Selanjutnya untuk bagian kelola. Untuk aktor yang terlibat di sini hanya HC. HC akan membuka menu kelola kredensial dan memilih aksi CRUD, dan akan masuk pada sistem yaitu menampilkan form parameter data user, dan akan kembali lagi kepada HC yang mana dia akan mengisi data akun seperti username dan password dan role, dan klik simpan. Kemudian akan lanjut pada memperbarui basis data kredensial pengguna dan menampilkan notifikasi data telah terupdate, dan akan selesai. Di sini ada sistem database talent, yaitu yang pertama ada input data talent. HC mau membuka dokumen Google Sheet, lalu sistem database menghak akses edit. Jika editor, pilih tab HC pilih tab atau sheet kategori talent, lalu masukkan data profil talent terbaru. Lalu jika view only, sistem akan mengunci sel, lalu minta hak akses edit ke owner dan selesai. Namun di sini ada validasi koneksi internet. Jika terhubung, sistem data otomatis ke server, lalu perbarui log version history. Jika terputus, tampilkan pesan working offline, lalu simpan sementara di cache lokal, lalu tunggu koneksi terhubung kembali, dan kembali lagi validasi koneksi. Yang kedua ada validasi dan edit data. Di sini HC membuka dokumen Google Sheet, lalu mencari baris data target talent, lalu periksa kesesuaian data. Lalu di sini ada kondisi apakah data perlu diubah. Jika tidak, perbarui kolom less validate. Lalu jika iya, ubah isi sel pada kolom yang relevan. Lalu di sini sistem akan menanyakan status sel. Jika protected cell akan menampilkan pop-up peringatan. Lalu lanjut batalkan perubahan data. Jika normal cell,
sistem akan memvalidasi koneksi internet. Sama seperti tadi, jika terhubung menampilkan peringatan offline, jika terputus menampilkan peringatan offline, lalu simpan sementara ke chat. Namun jika terhubung akan menyimpan secara otomatis dan mencatat aktivitas edit di log sistem. Untuk hapus data sendiri, di sini HC membuka dokumen Google Sheet, lalu mencari dan pilih baris data target, lalu verifikasi data yang akan dihapus. Di sini sistem akan menanyakan izin hapus. Jika diizinkan, HC harus memilih opsi delete row, lalu hapus baris dan geser data ke atas. Jika salah hapus, jika iya tekan undo atau ctrl-z. Namun jika tidak, simpan otomatis autosave, lalu catat aktivitas penghapusan di log. Namun jika iya, akan mengembalikan data ke posisi semula. Lalu di sini ada cari dan lihat detail data talent. Untuk HC, membuka dokumen Google Sheet, lalu membuka fitur pencarian, lalu mengetikkan kata kunci pencarian, dan di sini di sistem jika kata kunci tidak ditemukan akan menampilkan no entries matching, lalu kembali ke menu pencarian. Namun jika iya, highlight dan arahkan kursor ke sel terkait dan lanjut ke lihat data baca detail profil talent, lalu selesai. Lalu lihat summary dan laporan talent. Di sini HC membuka tautan dokumen Google Sheet, lalu sistem menanyakan izin akses dokumen. Jika diizinkan, pilih tab summary, dashboard atau laporan pivot. Lalu lanjut ke muat tabel agregasi dan grafik. Lalu di sini juga ada kondisi lagi, waktu muat data. Jika lambat, tampilkan indikator calculating. Lalu lanjut ke tunggu proses kalkulasi selesai. Namun jika cepat, akan langsung menampilkan angka dan grafik secara utuh dan lihat dan analis informasi rekapitulasi. Namun jika ditolak, di sini akan menampilkan pesan you need permission, lalu akan menampilkan di HC yaitu switch account atau minta izin akses. Lalu di sini ada buat summary dan agregasi. HC membuka master sheet, lalu sistem database menjalankan sinkronisasi. Di sini juga ada kondisi status sinkronisasi. Jika berhasil, akan langsung membuka tab sheet rekapitulasi atau buat pivot tabel. Lalu lanjut ke parameter agregasi, yaitu row atau value. Lalu lanjut ke proses perhitungan, yaitu ada count, sum, dan lain-lain. Lalu untuk format data mentahnya, jika error, menampilkan status error pada nilai agregasi. Dan lanjut, HC harus memperbaiki baris data yang mentah yang salah. Namun jika valid, hasilkan tabel ringkas secara instan, lalu simpan hasil otomatis atau autosave. Lalu sinkronisasi otomatis. Di sini sistem database dan HC. Sistem memuat formula penarikan data, lalu izin tautan dokumen. Namun jika diizinkan, langsung akan menghubungi server Google Sheet. Lalu jika dokumen itu eksternal, dihapus atau hilang akan menampilkan pesan error. Namun jika tersedia, tarik baris data terbaru dari si cabang dan satukan tampilkan di master sheet. Namun jika belum diizinkan, tahan penarikan data, lalu akan menampilkan unit connect di sheet. Lalu HC akan mengklik tombol allow access. Di sini akan melanjutkan ke penjelasan sequence diagram. Untuk sistem pengajuan cuti, yang pertama itu ada pengajuan. Di sini karyawan HC harus mengisi tanggal dan tipe cuti. Lalu unggah file bukti persetujuan, lalu klik tombol save. Di sini dari form pengajuan akan lanjut ke sistem. Nah, di sistem akan melanjut ke tab database karyawan untuk cek sisa kuota. Namun di sini ada kondisi cek sisa kuota. Jika kuota habis, akan menampilkan pesan kuota habis, lalu menampilkan pesan kuota habis kepada karyawan. Namun jika kuota aman, akan menyimpan data draft. Lalu data draft disimpan dan akan menampilkan pesan data draft berhasil disimpan. Lalu pesan konfirmasi data draft berhasil. Untuk yang kedua, yaitu ada pengirim pengajuan. Karyawan akan mengklik tombol save, lalu dari dashboard akan lanjut ke sistem. Teruskan perintah kirim. Nah, dari sistem akan mengubah status menjadi submit ke database. Lalu status bersel diubah dan mengunci data form dan menampilkan pesan pengajuan cuti berhasil kepada karyawan atau HC. Terus yang ketiga yaitu ada mengelola draft. Di sini karyawan dan HC bisa memilih draft, lalu lanjut ke sistem, ubah tanggal dan klik save, lalu lanjut ke sistem meneruskan pembaruan data. Lanjut ke
database cuti, data akan melanjutkan data draft terbaru dan menampilkan pesan data draft diperbarui, lalu akan pesan konfirmasi berhasil diedit. Untuk jalur hapus, klik tombol delete, meminta penghapusan pada database, lalu hapus data draft, dan data draft berhasil dihapus dari database, lalu menampilkan pesan berhasil dihapus kepada HC ataupun karyawan. Lanjut ada profile, yaitu ada human capital. Di sini HC mengklik tombol action, lalu sistem meneruskan ambil berkas pengajuan, lalu data berkas detail. Sistem akan menampilkan detail dokumen, lalu menampilkan detail berkas. Nah, di sini ada kondisi lagi sudah disetujui PM. Klik opsi approval untuk HC sendiri, lalu mengirim keputusan approve ke database, lalu mengubah status menjadi approve dan potong kuota cuti. Lalu akan mengupdate data cuti, menampilkan pesan pengajuan approved dan status tabel jadi hijau. Jika ditolak PM, klik opsi reject dan isi alasan, kirim keputusan reject dan tulis alasan ke database, lalu mengubah status jadi reject dan mengupdate data cuti, tampilkan pesan pengajuan rejected dan menampilkan status tabel jadi merah. Untuk membatalkan cuti bersama, di sini ada karyawan dan HC, klik batal cuti bersama, lalu meneruskan perintah pembatalan ke sistem, lalu sistem meneruskan kembalikan kuota per 1 hari dan set log hari kerja ke database cuti, lalu akan meneruskan kuota berhasil diperbarui dan menampilkan pesan pembatalan berhasil, lalu pesan konfirmasi kuota kembali. Untuk melihat riwayat cuti sendiri, yang pertama mengakses menu log riwayat cuti, lalu meneruskan ke sistem, minta log data lama, lalu meneruskan ke database, yaitu ambil riwayat berdasarkan ID, lalu melanjutkan hasil array data riwayat, menampilkan daftar tabel riwayat cuti, menampilkan recap riwayat cuti. Namun jika melakukan dengan pencarian, mengisi kolom search, lalu lanjut ke sistem, kirim kata kunci pencarian, lalu akan menyaring tabel secara real time dan menampilkan hasil pencarian. Lalu ada data karyawan dari human capital. Di sini akses menu employee, lalu employee akan meneruskan sistem meminta master data dan ambil daftar seluruh akun dari database. Lalu database akan melanjutkan memberikan data master karyawan dan menampilkan kepada HC, yaitu tabel daftar karyawan. Namun jika tambah manual, klik employee dan isi form, lalu akan mengirim data akun baru ke database dengan menyimpan dan data berhasil disimpan. Namun jika impor massal, mengklik unggah file CSV atau Excel, lalu mengirimkan ke sistem, dan sistem akan melanjutkan ke database untuk menyimpan parsing dan daftarkan akun, dan data massal disimpan. Namun jika hanya ingin mengedit atau delete, klik tombol edit atau delete pada baris data, mengklik perintah modifikasi data, lanjut ke database untuk mengupdate atau delete data akun, dan melanjutkan database terbaru. Dan sistem akan merefresh halaman tabel dan menampilkan data master yang terbaru. Lanjut, di sini ada sequence untuk sistem absensi. Yang pertama ada catat waktu masuk. Dari karyawan akan mengirim perintah login, kemudian akan teruskan perintah login ke bot Telegram, kemudian akan cek akun ID Telegram dari tabel karyawan. Dari tabel karyawan akan mengirimkan hasil pengecekan akun. Di sini ada tabel alternatif. Jika tidak terdaftar, tampilan dari bot Telegram akan menampilkan pesan akses ditolak ke UI Telegram. Dari UI Telegram akan mengirimkan ke karyawan. Kemudian jika terdaftar, dari bot Telegram akan cek absen masuk ke tabel presensi. Jika dari tabel presensi akan meneruskan ke bot Telegram hasil cek absensinya. Di sini ada tabel alternatif lagi jika sudah absen dan belum absen. Jika sudah absen, dari bot Telegram akan meneruskan ke tampilkan pesan Anda sudah absen hari ini. Kemudian akan diteruskan sampai ke karyawan. Jika belum absen, dari keluar nanti luhur nata lur tah bot Telegram anak deh. Dari bot Telegram akan menyimpan data masuk, kemudian data masuk ketika data masuk disimpan akan lanjut
balik lagi ke bot Telegram. Kemudian dari bot Telegram akan menampilkan pesan absen berhasil diteruskan ke karyawan. Untuk catat waktu keluar sama aja sih kayak tadi, cuman ini beda perintah doang. Lanjut, cek status. Dari karyawan akan mengirim perintah status ke UI Telegram. Dari UI Telegram akan meneruskan perintah cek status ke bot Telegram. Dari bot Telegram akan cek akun ke tabel karyawan. Dari tabel karyawan akan mengirimkan hasil cek akun dan akan di sini ada dua tabel alternatif lagi jika tidak terdaftar dan terdaftar. Jika tidak terdaftar, dari bot Telegram akan mengirimkan pesan akses ditolak diteruskan ke karyawan. Jika terdaftar, dari bot Telegram akan ambil data presensi hari ini. Kemudian data presensi akan, setelah dicek, data presensi akan kembali ke bot Telegram. Kemudian ada tabel alternatif lagi dari bot Telegram. Jika belum ada data dan ada data, jika belum ada data, bot Telegram akan menampilkan pesan Anda belum absen hari ini diteruskan ke karyawan. Jika ada data akan menampilkan detail status, pesan berisi rincian status. Lanjut di sini izin tidak sakit. Dari karyawan akan mengirim perintah sakit, kemudian diteruskan ke bot Telegram. Bot Telegram akan mencek akun. Dari cek hasil akun dari tabel karyawan akan ada dua alternatif lagi, tidak terdaftar dan terdaftar. Jika tidak terdaftar, akses ditolak, diteruskan ke karyawan. Jika terdaftar, dapatkan pesan silakan unggah bukti. Kemudian karyawan akan mengunggah bukti. Bot Telegram akan menerima file bukti. Kemudian bot Telegram sendiri akan validasi format file tersebut. Ketika sudah divalidasi, di sini ada alternatif lagi, jika format tidak sesuai dan format sesuai. Jika format tidak sesuai, bot Telegram akan mengirimkan pesan harap kirim gambar atau foto diteruskan ke karyawan. Jika format sesuai, dari bot Telegram akan menyimpan data izin sakit ke tabel presensi. Dari tabel presensi, data izin sakit disimpan, diteruskan ke bot Telegram, kemudian akan diteruskan sampai ke karyawan. Lanjut. Di sini untuk izin tidak masuk sama kayak tadi, cuman beda perintah aja. Ini ada lihat data absensi dari human capital. Dimulai dari human capital akan mengirim perintah lihat absensi ke bot Telegram. Kemudian bot Telegram akan ngecek role dari tabel karyawan. Di sini akan ada dua percabangan, jika bukan HC dan HC. Jika bukan HC, akses akan ditolak, diteruskan ke usernya. Pesan akses ditolak. Jika HC, dari bot Telegram akan ambil data absensi hari ini ke tabel presensi. Kemudian dari tabel presensi akan mengirim data absensi hari ini ke bot Telegram. Setelah itu di sini ada dua lagi percabangan, jika data kosong dan data tersedia. Jika data kosong akan menampilkan pesan belum ada data kehadiran hari ini diteruskan ke karyawan. Jika data tersedia akan menampilkan tampilkan daftar absensi hari ini, langsung akan ditampilkan ke karyawan. Lanjut di sini ada rekap absensi. Dari HC akan mengirim perintah rekap absensi, kemudian diteruskan ke bot Telegram. Kemudian bot Telegram akan cek role seperti biasa, seperti tadi. Jika bukan HC akan ada tampilkan pesan ditolak dan dikirim ke HC. Jika HC, jadi bot Telegram akan ambil data rekap bulan atau tahun ke tabel presensi. Dari tabel presensi akan mengirim data tersebut ke si bot Telegram. Terus bot Telegram akan menggenerate file rekap tersebut yang akan dikirim berupa file dokumen ke si karyawan. Selanjutnya yaitu sequence bagian sistem timesheet. Yang pertama login, pengguna, karyawan, dan HC.
masukkan akun username dan password, dan lalu kirim data kredensial, lalu cek akun di database, lalu kirim data kredensial, dan ada alternatif. Jika kredensial cocok, maka akan cek akun di database, data cocok, dan berhasil login dan berikan hak akses. Dan else-nya, jika kredensial tidak cocok, maka akan menampilkan pesan error, tampilkan pesan gagal. Kredensial salah, coba lagi. Selanjutnya bagian input laporan timesheet. Yang pertama aktornya karyawan. Pertama dia mengisi laporan jam kerja, lalu request form input, lalu return component form, lalu tampilkan form input, lalu input nominal jam dan detail aktivitas, lalu kirim data timesheet, lalu kalkulasi validasi aturan jam kerja, dan ada alternatif. Jika jam kerja kurang dari 8 jam, maka akan return respon error, lalu tampilkan pesan wajib upload bukti, lalu upload bukti approval atasan, lalu teruskan data revisi dan berkas, menyimpan data draft sebagai timesheet, dan konfirmasi data draft tersimpan, update status laporan, lalu return sukses, tampilkan pesan submit dan draft. Itu jika jam kerja sama dengan 8 jam atau lebih besar. Selanjutnya untuk bagian submit karyawan, yang pertama dia akan melakukan submit timesheet, lalu proses kirim dan kunci form, lalu submitted, dan lalu status berhasil diperbarui, lalu berhasil dikunci dan dikirim, dan akan muncul pop-up berhasil submit pada karyawan. Selanjutnya ada kelola, yaitu aktor. Yang pertama yaitu mengklik panel kelola akun. Yang kedua, request daftar pengguna, lalu query data user, dan return data user data, tampilkan data pengguna, lalu input data perubahan, lalu teruskan perubahan data, simpan perubahan ke database, konfirmasi data tersimpan, perbarui sesi pengguna, return respons sukses, lalu akan tampilkan pesan data sudah terupdate. Izin melanjutkan, di sini ada sistem database talent. Yang pertama itu ada input data talent. Di sini HC mencari dan memilih baris data talent. Lalu dari sistem akan menampilkan detail data talent. Lalu HC mencari lagi dan memilih baris data talent. Lalu akan mengupdate data pada database talent. Lalu akan perubahan data berhasil diperbarui. Dan sistem melakukan validasi data. Lalu database akan mengirim status validasi dan tanggal terupdate. Lalu di sini ada return auto save dan menampilkan indikator sukses. Yang kedua yaitu ada validasi dan edit data. Di sini Aceh membuka Google Sheet dan memilih. Lalu di sini akan sistem menampilkan sheet terpilih. Lalu menginput data baru seperti nama, NIP dan lain-lain. Lalu akan menyimpan data tersebut ke database dan akan mengirim pesan data berhasil disimpan, lalu meng-autosave ke cloud dan menampilkan pesan data tersimpan. Lalu ada hapus data. Di sini HC memilih dan pilih baris data talent, lalu mengklik delete row, lalu menginput data baru. Lalu di sini sistem menuju database menghapus data dan database mengirim pesan data berhasil dihapus permanen dan meng-autosave ke cloud, lalu mengkonfirmasi data terhapus. Lalu yaitu ada buat dan lihat summary. AC membuka sheet utama, lalu sistem database talent memanggil import range, lalu return lagi menarik data terbaru dari si cabang, lalu menghitung agresi ke database talent, itu menghitung data seperti count, sum, dan average, lalu menglooping generan pivot. Lanjut menampilkan hasil tabel ringkasan dan grafik instan ke sistem, lalu menampilkan laporan kembali. Lalu di sini melanjutkan menampilkan summary dashboard real time dan menampilkan pivot tabel dan grafik ketersediaan kepada HC. Lalu di sini ada kelas diagram. Yang pertama itu pengajuan cuti. Di sini sistem cutinya itu ada validasi login, cek iso kuota, menggunakan integer, proses pengajuan menggunakan boolean, dan proses approval yaitu baca keputusan, teks alasan menggunakan boolean. Lalu ada batasan cuti bersama, integer ID karyawan, date tanggal, dan boolean.
Lalu di sini ada user, ada tabel user, di sini ada ID user, lalu email, password, role, lalu ada boolean dan logout menggunakan boolean. Lalu di sini ada tabel karyawan. Lalu di sini ada ID karyawan, ID user, sisa kuota. Lalu untuk selanjutnya itu ada NIP karyawan, nama karyawan, jenis karyawan, dan ada button simpan karyawan, lalu update karyawan, hapus karyawan, potong kuota, lalu ada yang terakhir itu kembalikan kuota cuti. Di sini ada tabel HC, di sini ada ID HC, ID user, NIP HC, nama HC, divisi HC, dan ada button simpan HC atau update HC. Dan untuk cuti, di sini ada ID cuti, ID karyawan, date tanggal pengajuan, tanggal mulai, tanggal selesai, serta alasan. Dan juga ada tipe cuti, berkas bukti, lalu membuat draft, mengupdate draft, dan hapus draft, dan yang terakhir itu ubah status cuti tersebut. Di sini ada kelas diagram sistem absensi. Untuk tabelnya di sini ada UI Telegram, bot Telegram, presensi, karyawan, dan izin. Untuk UI Telegram relasinya inheritance ke bot Telegram, kemudian bot Telegram ke presensi, karyawan, dan izin. Di UI Telegram di sini ada metode terima info, tampilkan menu, tampilkan pesan. Di bot Telegram ada metode handle comment, ada validasi role, tampilkan pesan, validasi format file, generate file recap. Kemudian di sini ada presensi dengan yang berisi ID presensi, ID karyawan, tanggal, jam masuk, jam keluar. Metodenya cek status presensi, simpan absen masuk, perbarui waktu keluar, ambil data rekap. Untuk karyawan di sini ada ID karyawan, nama, NIP, ID Telegram, role. Untuk metodenya cek akun. Di sini ada izin, ada ID izin, ID karyawan, tanggal, tipe izin, alasan izin, bukti izin, dan metodenya simpan data. Untuk relasinya dari karyawan ke presensi one to many, dari karyawan ke izin one to many. Untuk selanjutnya yaitu kelas diagram sistem timesheet. Yang pertama itu ada tabel pengguna yang dimana isinya ada ID pengguna, username, password, role, dan metodenya login. Selanjutnya itu ada untuk tabel karyawan yang dimana isinya ID karyawan, ID pengguna, nama, jabatan, dan metodenya input laporan dan submit timesheet. Dan tabel selanjutnya HC yang berisikan ID HC, ID pengguna, nama admin, dan metodenya kelola akun kredensial. Untuk selanjutnya tabel timesheet yang mana isinya ada ID timesheet, ID karyawan, tanggal laporan, detail aktivitas, jumlah jam, dan status. Untuk metodenya save, log form, dan validasi. Dan selanjutnya itu ada yang terakhir yang mana dia sangat terkunci dan terhubung dengan timesheet, yaitu bukti approval yang dimana isinya ada ID bukti, ID timesheet, file bukti, tanggal upload, dan metodenya upload berkas. Lalu di sini ada sistem database talent, di sini ada tabel pengguna, laporan summary, talent, tabel keahlian, dan tabel riwayat proyek. Untuk relasinya sendiri, pengguna berrelasi dengan tabel talent yaitu yang berisikan ID user string, nama lengkap, email, role, dan metodenya itu ada login dan logout. Untuk di tabel talent sendiri, di sini ada ID talent, NIP, nama, email, nomor telepon, status ketersediaan, total pengalaman, tanggal terakhir, dan metodenya itu ada simpan data, update data, hapus data, validasi data, serta detail, dan berrelasi dengan riwayat proyek. Di sini yang berisi ID proyek, nama klien, peran, durasi bulan, dan untuk metodenya itu ada catat proyek. Di sini ada tabel laporan summary yang berrelasi dengan pengguna. Di sini ada ID laporan, judul laporan, tanggal buat, parameter filter. Lalu untuk metodenya sendiri itu ada hitung agregasi, generate pivot, dan yang terakhir ada menampilkan laporan. Yang terakhir itu ada tabel keahlian. Di sini berrelasi dengan talent.
yang berisi ID skill, nama skill, kategori, tingkat mahir, dan metode sendiri itu ada tambah skill serta hapus skill. Di sini untuk perbaikan sistem, untuk perbaikan sendiri itu kalau memperbaiki sistem database talent menjadi database talent menjadi sistem SDM dan talent pusat berbasis web. Dilakukan untuk mengatasi 3 kendala utama pada sistem berjalan yang masih mengandalkan duplicate. Yang pertama redundancy dan duplikasi data, kedua ada risiko keamanan tinggi, yang ketiga sistem yang terisolasi. Kemudian di sini solusi dan keunggulan sistem isolan. Untuk solusi dan keunggulan sistemnya, yang pertama ada pusat data induk. Sistem dilengkapi dengan REST API endpoint, aplikasi operasional eksternal. Kini langsung tarik validasi identitas dan cuti secara real-time via API, sehingga tidak perlu menyimpan database karyawan sendiri dan mencegah hilangnya data jika perusahaan berganti vendor eksternal di masa depan. Kemudian ada dashboard eksekutif, mempermudah jajaran direksi memantau utilitas talent secara visual dan real-time. Jika ada efisiensi pelaporan menyediakan fitur ekspor laporan otomatis dalam format baku, asal hanya klik untuk mendukung keputusan strategis. Di sini untuk langsung saja di sini untuk use case diagram pembaruannya. Untuk aktornya di sini ada HC direksi dan sistem eksternal seperti efisiensi, cuti, dan timesheet. Di sini untuk case-nya HC bisa kelola data karyawan dan talent, kemudian bisa validasi dan verifikasi kompetensi. Kemudian direksi bisa lihat ringkasan data talent, sama HC juga bisa. Kemudian HC dan direksi juga bisa ekspor laporan talent. Dari keempat case tersebut akan include ke login. Kemudian sistem eksternal akan bisa ambil data SDM. Lanjut skenario-nya di sini untuk login. Primary aktornya HC dan direksi, stakeholder dan interestnya HC dan direksi ingin masuk ke dalam aplikasi atau melihat data SDM. Brief description, use case ini menjelaskan bagaimana aktor manusia melakukan proses autentikasi akun menggunakan email username dan kata sandi agar dapat mengakses fitur-fitur di dalam sistem database talent dan karyawan terpusat. Untuk triggernya, aktor membuka halaman awal aplikasi dan ingin membuka halaman awal aplikasi dan ingin mengakses menu internal sistem. Tipenya eksternal, relationship, association, HC direksi. Untuk alurnya, pertama aktor membuka alamat website web aplikasi melalui browser. Sistem menampilkan antarmuka halaman form login. Aktor memasukkan alamat email atau username dan password pada kolom yang disediakan. Aktor menekan tombol masuk atau login. Kelima, sistem melakukan pengecekan kredensial dan mencocokkan sandi terenkripsi di database. Sistem mendeteksi akun valid dan menentukan tipe hak akses, role HC atau direksi. Yang ketujuh, sistem membuatkan sesi login yang aktif. Kedelapan, sistem mengarahkan aktor menuju halaman utama sesuai dengan hak aksesnya. Kemudian untuk alternate pause-nya, ketika akun terdeteksi sebagai pengguna dengan peran direksi, sistem mendeteksi bahwa akun memiliki role sebagai direksi. Sistem menyembunyikan tombol manipulasi data, create, update, delete, dan langsung menampilkan halaman ringkasan data talent. Untuk exceptional clause-nya, ketika email atau username atau password tidak cocok, salah kredensial, sistem mendeteksi kegagalan pencocokan akun di database. Sistem menolak membuat sesi login dan menampilkan pesan peringatan. Ketiga, aktor dikembalikan ke langkah 3. Lanjut. Di sini untuk skenario kelola data karyawan dan talent. Primary aktornya HC, stakeholder dan interestnya HC dan direksi. HC ingin menambahkan data baru, melihat detail, memperbarui spesifikasi keahlian, atau menonaktifkan menghapus data karyawan. Kemudian direksi ingin memastikan akses data SDM dikelola dengan rapi sebagai dasar pengembalian keputusan bisnis. Untuk use case ini menjelaskan bagaimana aktor HC melakukan proses administrasi data pegawai ke dalam sistem database talent dan karyawan. Kapasitas dasar tersebut akan disuplai ke aplikasi lain via layanan API. Kemudian HC, untuk triggernya, HC perlu mencatat pegawai baru yang baru direkrut, memperbarui biodata atau skill pegawai lama, atau menonaktifkan pegawai yang telah resign. Punya eksternal,
Relationship Association HC include-nya ke login. Untuk normal flow-nya HC memilih menu data SDM dan talent pada bilah navigasi aplikasi. Kemudian sistem menampilkan halaman tabel daftar seluruh karyawan dan talent yang tersimpan di dalam database. 3. HC menekan tombol tambah data baru. Keempat, sistem menampilkan formulir input data pegawai. HC mengisi atau melengkapi kolom data yang diperlukan. Keenam, HC menekan tombol simpan. Ketujuh, sistem melakukan pengecekan dan memvalidasi format kelengkapan data yang dimasukkan. Kedelapan, sistem menyimpan dan memperbarui data tersebut ke dalam server database terpusat. Yang kesembilan, sistem menutup halaman formulir dan memunculkan pesan notifikasi hijau. Untuk alternate flows-nya, ketika HC melakukan pencarian atau penyaringan data, HC memasukkan kata kunci pencarian, misalnya atau name atau nama, atau memilih filter kategori keahlian. Yang kedua, sistem melakukan query dan memunculkan daftar karyawan. Yang ketiga ada ketika melakukan penghapusan data pegawai yang resign. HC menekan tombol hapus pada baris data pegawai tertentu. Sistem menampilkan pop-up dialog konfirmasi. HC menekan tombol. Keempat, sistem memperbarui status pegawai menjadi nonaktif. Exceptional clause-nya, ketika NIP yang dimasukkan sudah terdaftar, sistem deteksi bahwa NIP yang diketik oleh HC sudah terdapat oleh data pegawai lain di dalam database. Kedua, sistem membatalkan proses penyimpan data. 3, sistem menampilkan pesan error merah. Kemudian ada use case selanjutnya, itu validasi dan verifikasi kompetensi. Primary aktor HC, stakeholder dan interest HC dan direksi. HC ingin memastikan bahwa data sertifikat keahlian pemrograman dan portofolio proyek yang diklaim oleh talent karyawan benar-benar valid. Kemudian direksi ingin mendapatkan jaminan bahwa spesifikasi talent yang disalurkan berkualitas dan memiliki kredensial yang sahih. Kemudian use case ini menjelaskan bagaimana aktor HC melakukan pengecekan bukti fisik seperti sertifikat pelatihan digital, CV terbaru, atau hasil tes asesmen teknis dari seorang karyawan. Sistem database talent dan karyawan terpusat. Triggernya ada talent atau karyawan yang baru selesai mengikuti pelatihan, memperbarui CV, atau menambahkan keahlian baru yang membutuhkan validasi keabsahan dari tim HC. Relationship-nya Association HC include ke login. Untuk normal flow-nya, HC memilih menu validasi kompetensi pada bilah navigasi aplikasi. Kemudian sistem menampilkan daftar riwayat keahlian, sertifikat atau berkas portofolio yang berstatus pending verification. 3, HC memilih salah satu data kompetensi pegawai yang ingin diperiksa. 4, sistem menampilkan detail informasi keahlian. Kelima, HC melakukan peninjauan dan pemeriksaan keabsahan serta masa berlaku dokumen tersebut. Keenam, HC menekan tombol verifikasi. Ketujuh, sistem memperbarui status kompetensi tersebut. Yang kedelapan, sistem menampilkan pesan notifikasi hijau. Alternate flows-nya, ketika HC menolak verifikasi, HC menekan tombol tolak. Sistem memunculkan dialog box untuk memasukkan alasan penolakan. Ketiga, HC mengetikkan alasan. Keempat, HC menekan tombol kirim penolakan. Kelima, sistem memperbarui status kompetensi menjadi reject. Kemudian exceptional clause, ketika berkas lampiran dokumen rusak, sistem gagal memuat atau menampilkan pratinjau berkas lampiran sertifikat yang disimpan ke server. Kedua, sistem menampilkan pesan error. Ketiga, HC tidak dapat melanjutkan proses verifikasi. Lanjut di sini untuk use case selanjutnya, lihat ringkasan data talent. Primary aktornya direksi dan HC. Direksi ingin memantau statistik secara cepat dan real time mengenai berapa jumlah talent yang sedang aktif di proyek klien dibandingkan dengan yang sedang bench atau available. Kita melihat grafik keahlian. HC ingin melihat rekapitulasi data SDM secara visual untuk memudahkan pemantauan utilities talent harian. Untuk use case ini menjelaskan eksekutif dashboard dan aplikasi untuk melihat ringkasan statistik grafik visual ketersediaan talent. Untuk triggernya, aktor ingin melihat kondisi terkini utilities SDM dan talent perusahaan untuk persiapan rapat eksekutif atau evaluasi penawaran tender proyek. Relationship-nya direksi HC include-nya ke login. Untuk normal flow-nya, yang pertama aktor memilih menu ringkasan dashboard. Kedua, sistem melakukan query data dari seluruh tabel SDM dan talent di dalam database pusat. 3, sistem mengelola data mentah menjadi
matriks statistik dan grafik visual. Keempat, sistem menampilkan halaman eksekutif dashboard. Kemudian kelima, aktor meninjau dan menganalisis informasi statistik yang ditampilkan pada layar. Alternatif clause tidak ada. Exceptional clause, ketika database belum memiliki data sama sekali, sistem mendeteksi bahwa belum ada data karyawan atau talent yang diinput oleh tim HC. Kemudian sistem menampilkan dashboard dengan angka 0 dan grafik kosong. Lanjut ke ekspor laporan talent direksi untuk stakeholder dan interestnya direksi dan HC. Direksi ingin mengunduh rekapitulasi data talent dan statistik kepegawaian dalam format dokumen baku untuk keperluan rapat strategis atau laporan pertanggungjawaban eksekutif. HC ingin mencetak katalog spesifikasi keahlian talent dalam format profesional untuk dikirimkan sebagai lampiran penawaran proyek. Untuk use case ini menjelaskan bagaimana aktor menghasilkan dan mengunduh laporan rekapitulasi data karyawan dan talent dari dalam sistem ke berkas dokumen. Triggernya, aktor membutuhkan salinan data fisik atau digital di luar aplikasi web untuk keperluan administrasi rapat atau penawaran bisnis kepada klien eksternal. Untuk relationship association, direksi HC include login. Untuk normal clause-nya, aktor memilih menu laporan atau ekspor data, sistem menampilkan halaman pengaturan ekspor laporan. Ketiga, aktor menentukan jenis laporan yang ingin dicetak. Keempat, aktor memilih parameter tambahan atau filter parameter. Yang kelima, aktor memilih format berkas keluaran yang diinginkan. Keenam, aktor menekan tombol unduh. Ketujuh, sistem mengumpulkan data dari database, menyusun format layout dokumen sesuai template perusahaan. Kedelapan, sistem secara otomatis memulai pengunduhan. Kesembilan, sistem menampilkan pesan notifikasi. Kemudian alternatif clause tidak ada. Exceptional clause, ketika hasil filter laporan tidak menghasilkan data apapun, sistem deteksi bahwa kriteria filter yang dipilih aktor pada langkah keempat tidak memiliki rekaman data di database. Kedua, sistem membatalkan proses pembuatan dokumen. Ketiga, sistem memunculkan pesan peringatan kuning. Lanjut, use case ambil data SDM, primary aktor sistem eksternal, stakeholder dan interest. Sistem eksternal ingin mendapatkan validasi identitas pegawai dan secara real time dan akurat langsung dari server pusat sehingga tidak perlu menyimpan master data sendiri. HC ingin menjamin bahwa seluruh aplikasi operasional perusahaan selalu merujuk pada satu data induk. Kemudian use case ini menjelaskan komunikasi antar sistem, di mana sistem eksternal mengirimkan permintaan data ke sistem database SDM dan talent terpusat. Kemudian sistem tersebut terpusat membalasnya dengan format data terstruktur yang siap diolah. Triggernya, karyawan atau talent melakukan aktivitas di aplikasi operasional lain yang membutuhkan pengecekan validasi data ke database pusat. Untuk relationship-nya, association, sistem eksternal. Kemudian untuk normal flow-nya, sistem eksternal mengirimkan permintaan ke endpoint API sistem terpusat dengan menyertakan API key token otorisasi pada header. Kedua, sistem database terpusat memvalidasi keabsahan API key. Tiga, sistem database terpusat melakukan pencarian data karyawan talent berdasarkan parameter NIP di tabel master database. Keempat, sistem deteksi data ditemukan dan mengambil atribut yang dibutuhkan. Kelima, sistem database terpusat mengirimkan respon balasan berisi paket data terstruktur dalam format JSON kepada sistem eksternal. Kemudian sistem eksternal menerima paket data JSON tersebut dan melanjutkan proses operasionalnya. Untuk alternatif clause tidak ada. Exceptional clause, ketika API key tidak sah atau kadaluarsa, sistem database terpusat mendeteksi bahwa API key yang dikirimkan oleh sistem eksternal salah atau tidak terdaftar. Sistem menolak akses koneksi database dan membalas dengan pesan error. Ketika sistem eksternal gagal mengambil data dan memunculkan pesan gangguan koneksi kepada pengguna. Ketika NIP pegawai tidak ditemukan, sistem database terpusat tidak menemukan rekaman data pegawai dengan NIP yang diminta. Kedua, sistem membalas dengan respon JSON error. Ketiga, sistem eksternal memunculkan pesan kepada karyawan atau talent bahwa NIP belum terdaftar dan meminta mereka menghubungi HC. Selanjutnya itu untuk bagian database talent yang sudah diperbaiki itu activity diagram. Yang pertama itu login, HC atau direksi. Pertama memasukkan username dan password, lalu klik tombol login, lalu akan masuk pada decision yaitu validasi kredensial. Jika gagal maka akan tampilkan pesan error dan selesai. Dan jika berhasil akan membuat session token dan mengarahkan ke halaman dashboard, lalu masuk ke sistem dan selesai.
Untuk selanjutnya, kelola data talent dan karyawan untuk aktor yang terlibat yaitu HC. Pertama, pilih data karyawan, isi formulir yaitu tambah atau edit data, kemudian diklik simpan. Lalu akan terjadi decision lagi apakah NIP duplikat, iya atau tidak. Jika iya, maka akan tampilkan pesan NIP sudah terdaftar dan akan selesai. Dan jika tidak, simpan data ke database pusat dan tampilkan notifikasi sukses lalu selesai. Selanjutnya, lihat ringkasan data talent. Aktor yang terlibat HC, yang pertama dia akan membuka menu ringkasan atau menu dashboard. Ya, lalu masuk akan hitung total data dan metrik secara otomatis. Lalu ubah data mentah menjadi grafik statistik. Lalu tampilkan eksekutif dashboard. Lalu akan melihat grafik ketersediaan talent dan selesai. Kemudian ada validasi dan verifikasi kompetensi. Untuk aktor yang terlibat HC, pertama akan memilih berkas kompetensi pegawai dan tinjau kesesuaian dokumen. Ada terjadi decision yaitu keputusan validasi, tolak atau setuju. Jika ditolak, maka akan input alasan penolakan dan ubah status menjadi rejected dan akan update database kirim modifikasi. Jika diklik setujui, maka akan ubah status menjadi verified dan akan masuk lagi kepada menu decision dan akan update database dan kirim notifikasi. Selanjutnya itu export laporan talent aktor yang terlibat HC. Pertama, pilih parameter filter laporan. Yang kedua, pilih format file PDF atau Excel. Yang kedua, klik unduh laporan dan akan terjadi lagi decision yaitu kosong atau tersedia. Jika kosong akan tampilkan peringatan data tidak ada, dan jika tersedia akan generate berkas laporan dan download otomatis ke perangkat, dan dua-duanya akan terhubung ke decision dan selesai. Selanjutnya, ambil data SDM via API. Yang pertama akan request data pegawai via API, yaitu bawa API key dan NIP. Lalu akan masuk pada sistem database dan akan terjadi decision yaitu tidak dan ya. Jika tidak, kirim respon error pokoknya lalu akan tampil kegagalan sistem. Dan jika berhasil, ambil data pegawai dari database dan kirim paket data format JSON HTTP 200 dan terima data dan lanjutkan operasional. Dan jika gagal atau tidak, maka dua-duanya akan masuk pada menu decision dan selesai. Baik, di sini ada sequence diagram database talent yang sudah diperbaiki. Di sini ada login, HC dan direksi membuka form login dan menginput username password, lalu mengklik tombol login. Lalu akan lanjut ke konsola yaitu login, lalu akan return, lalu mendapatkan role, lalu mengembalikan role apakah HC atau direksi. Di sini ada alternatif. Jika role direksi akan redirect ke dashboard direksi, namun jika role HC akan redirect ke dashboard utama HC. Yang kedua yaitu ada kelola data karyawan dan talent. HC memilih menu data SDM dan talent, lalu menambah data baru. Lalu sistem akan menampilkan form input pegawai. Lalu HC di sini mengisi pegawai seperti NIP, nama, kategori, dan lain-lain. Lalu mengklik simpan dan menyimpan ke database. Lalu di sini database akan mengirimkan kembali data berhasil disimpan dan menampilkan sistem notifikasi sukses. Lalu di sini ada validasi dan verifikasi kompetensi. Di sini HC membuka menu validasi dan kompetensi. Lalu sistem mengambil data dari DB, mengambil daftar pending. Lalu DB mengembalikan daftar kompetensi berstatus pending. Lalu sistem di sini menampilkan daftar data pending. Dan di sini HC meninjau dokumen dan mengklik tombol verifikasi atau setuju. Lalu di sini sistem memverifikasi ke database. Di sini database melakukan status kompetensi berhasil diperbarui dan sistem menampilkan pesan notifikasi sukses. Lalu ada lihat ringkasan data talent. Di sini HC memilih menu ringkasan data talent. Lalu sistem mengirim query data total pegawai, status ketersediaan nama kalian ke dalam database, lalu mengembalikan kumpulan data mentah. Lalu di sini sistem akan menampilkan halaman eksekutif dashboard secara real time. Lalu ada ambil data SDM via REST API atau sistem eksternal. Di sini HC melakukan aktivitas misal panggil perintah, lalu sistem eksternal mendapatkan HTTP GET request API dengan API key header activate API ke API controller. Lalu di sini akan memvalidate API tersebut. Lalu akan melanjutkan ke DB untuk mendapatkan profil melalui NIP, lalu mengembalikan entitas objek,
Lalu di sini alternatif jika key tersebut valid, maka akan menampilkan HTTP status 200 OK atau paket data JSON, lalu menampilkan hasil operasional. Namun jika tidak valid, akan menampilkan HTTP status 401 unresolved, lalu menampilkan pegawai atau tampilkan pesan gangguan sistem atau koneksi. Lanjut. Pak. Di sini untuk kelas diagramnya. Di sini untuk kelas diagramnya ada 4 tabel, yaitu akun, kompetensi, API, pegawai controller, pegawai, dan riwayat proyek. Untuk akun, di sini atributnya ID user, username, password hash, role, status aktif, was login, metodenya login, logout, get role. Untuk relasinya ke kompetensi one to many. Di kompetensi sendiri di sini ada atribut ID kompetensi, NIP, nama keahlian, tingkat mahir, file sertifikat, status verifikasi, catatan verifikasi, diverifikasi oleh, metodenya tambah kompetensi, verifikasi, kemudian get list, pending, relasi ke pegawai, many to one. Di sini pegawai ada NIP, nama lengkap, email, nomor telepon, kategori, posisi jabatan, status ketersediaan, sisa kuota cuti, create app. Kemudian metodenya tambah data, update data, nonaktifkan, get profit by NIP, update status cuti, update sisa cuti. Lanjut ke riwayat proyek. Di sini ada ID proyek, NIP, nama klien, posisi proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, status proyek. Metodenya catat proyek baru, selesaikan proyek. Ke atas. Di sini untuk API pegawai controller, di sini untuk atributnya ada API key, kemudian metodenya valid API key, kemudian ada get identitas, terus ada potong kuota cuti. Kesimpulan dari perbaikan sistem yang telah kita lakukan berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan pada PT Padepokan 79, perusahaan sejatinya telah mengimplementasikan beberapa sistem operasional yang cukup fungsional, seperti sistem pengajuan cuti, sistem atensi berbasis bot, dan sistem timesheet. Namun terdapat kelemahan fatal pada sistem pendataan talent lama yang masih mengandalkan dokumen konvensional berupa Google Sheet yang terpecah-pecah. Hal ini menimbulkan masalah berupa redundansi dan duplikasi input data, risiko keamanan data yang tinggi karena ketiadaan pembatasan hak asal role yang ketat serta tidak adanya integrasi antar sistem operasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sebuah perbaikan sistem oleh kita, yaitu berupa aplikasi web terpusat untuk database karyawan dan talent yang berfungsi sebagai pusat data induk. Sistem baru ini dilengkapi dengan REST API endpoint yang memungkinkan sistem eksternal untuk mengambil data validasi SDM secara otomatis tanpa perlu menyimpan database sendiri, serta menyediakan eksekutif dashboard interaktif untuk memudahkan jajaran direksi dan memantau statistik pegawai, utilitas talent, dan sebaran kompetensi secara real time. Untuk syaratnya sendiri, berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa syarat yang dapat dipertimbangkan oleh PT Padepokan 79 untuk optimalisasi sistem di masa mendatang. Pertama, perusahaan disarankan untuk segera melakukan migrasi data secara menyeluruh dari Google Sheet ke dalam sistem aplikasi web terpusat yang baru guna menghindari risiko kehilangan atau kerusakan data master pegawai. Mungkin cukup sekian dari analisis sistem Padepokan 79 dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan dari penyampaian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.